Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Ibu percaya kalian semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Karena apa? Tuhan Yesus selalu menjagai kita. Mulai malam hingga pagi hari ini kita dapat bangun dengan luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sapa Tuhan ya dengan pujian selamat pagi Tuhan. Kita pujikan bersama-sama dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama-sama melalui online ya Tuhan. Kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau selalu menyertai Tuhan mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ya Bapa, kami percaya Engkau selalu memimpin kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, masih ingat siapa yang pernah berfirman, "Akulah jalan kebenaran dan hidup"? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Mari kita pujikan satu jalan kebenaran. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan, yang telah kusediakan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tahu
Alkitab yang akan kita saksikan melalui video yang akan kita putar. Tetapi sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh menyaksikan video ini dengan baik dan benar ya. Ayo ambil sikap yang tenang, ayo yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan menonton Tuhan sebuah video untuk cerita Alkitab kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami agar video juga yang kami tonton Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Persiapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekalipun pada pagi hari ini kita menyaksikan cerita Alkitab berdasarkan video, bukan berarti video itu bukan firman Tuhan ya. Tetap, video yang kita saksikan adalah firman Tuhan, diambil dari Alkitab, diambil dari buku Tuhan Yesus. Dan kita harus terus mempersiapkan hati kita dengan baik untuk mendengarkan dan untuk menontonnya. Karena itu pun juga adalah firman Tuhan. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu orang percaya itu merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga, maka kita pun juga menyadari bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Kenapa Yesus akan datang kembali? Ya, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali untuk menghakimi orang yang baik dan benar. Seperti apa ya ceritanya? Mari kita menontonnya seperti dengan video yang akan kita saksikan berikut ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sesuai dengan video
video yang kita saksikan, penghakiman terakhir itu pasti ada. Hukuman bagi mereka yang tidak mengenal Kristus itu pasti ada. Ada api yang menyala-nyala yang tidak akan pernah terpadamkan. Dan itulah tempat bagi mereka yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan sukacita bagi kita karena kita boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat. Karena melalui Dialah kita boleh diselamatkan. Kita boleh dielakkan dari api itu. Dari api yang menyala-nyala itu kita boleh dielakkan oleh karena kita percaya kepada Kristus. Sekalipun Yesus telah membebaskan kita dari api yang menyala-nyala itu, bukan berarti kita semena-mena, bukan berarti kita boleh berbuat jahat, bukan berarti kita boleh melawan papa mama. Tidak, kita tetap harus berbuat baik. Kenapa? Karena Kristus telah menyelamatkan kita dan karena Kristus telah membebaskan kita dari api yang menyala-nyala itu. Nah, sebagai ucapan syukur kita lah, maka kita harus berbuat baik, kita harus berbuat benar kepada sesama kita, kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Kristus, maka Ia akan menyelamatkan kehidupan kita bersama. Nah, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita ya, yang terambil dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-46. Kakak akan membacakannya terlebih dahulu ya, adik-adik mengikutinya. Matius 25, ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 26. Sekali lagi ya, kakak akan membacakannya, adik-adik mengikutinya ya. Matius 25 ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, sekarang kakak akan membaginya ya. Ada anak kelas besar, silahkan membacanya satu ayat semua ya. Sementara adik-adik kelas kecil, ayo ikuti kakak, kita bagi dua ya. Adik-adik kelas kecil cukup membaca di Matius pasal 25 ayat yang ke-46b aja ya. Ayo adik-adik kelas kecil ikuti kakak ya. Kakak akan duluan dan adik-adik mengikutinya. Alamat, isi dan alamat. Ayo, Matius 25 ayat 46. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat yang ke-46. Nah, adik-adik, demikianlah ayat hafalan kita ya. Silahkan diingat, silahkan dibaca-baca ya, bersama orang tua di rumah, bersama teman-teman, dan juga bersama opa dan oma. Jadi kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Ayo, mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk adik-adik semua, untuk opa oma, dan juga untuk orang tua adik-adik. Ayo, ambil sikap yang tenang, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, terima kasih kami ucapkan ya Tuhan. Jikalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan semata, Tuhan boleh menolong kami dari kami memulai ibadah kami sampai saat ini Tuhan, kami boleh mengakhirinya. Itu semua Tuhan kami percaya oleh karena anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk firman-Mu, untuk cerita Alkitab yang boleh kami saksikan melalui video yang telah kami tonton. Tuhan, karena Engkau boleh menanamkan dalam hati kami, agar kami juga boleh mengerti dan memahami apa maksud-Mu bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk ayat hafalan yang boleh kami hafalkan. Mari ya Roh Kudus, Engkau pemimpin kami, Engkau ingat-ingatkan kami, agar ayat hafalan ini juga boleh kami ingat dan boleh kami hidupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk guru-guru yang pelayanan hari ini, kiranya juga Engkau boleh menolong dan menyertai. Allah Bapa kami yang di sorga, hamba-Mu yang hina ini perkenankan untuk boleh mendoakan seluruh adik-adik sekolah minggu gereja Emmaus Malang. Tuhan, mari Engkau menolong dan menyertai memberkati kehidupan mereka Tuhan. Mari kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun mereka, sehingga sepanjang kehidupan mereka Tuhan, anak-anak sekolah minggu gereja Emmaus Malang boleh terus menjadi anak-anak yang terus percaya kepada-Mu sampai pada waktunya mereka boleh Engkau pertemukan kembali dengan Engkau. Tuhan, terima kasih kami ucapkan jikalau mereka boleh naik kelas. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau boleh memimpin mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga teringat kepada saudara kami Albi yang beberapa waktu yang lalu sedang sakit. Tuhan, kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyembuhkan Albi. Tolong sertai berkati keluarganya juga yang boleh menjaga Albi Tuhan, biar juga kasih-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu gereja Elios Malang. Mari Tuhan, kami Engkau memimpin mereka, kami Engkau menuntun mereka. Terlebih Tuhan Engkau menjadikan mereka sebagai teladan bagi anak-anak sekolah minggu gereja Elios Malang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kehidupan kami di minggu yang akan datang kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memimpin dan Engkau menuntun kami seperti apa Engkau telah memimpin dan menuntun kehidupan kami di waktu-waktu yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kita pada pagi hari ini telah selesai, kiranya ini boleh memberkati adik-adik sekalian. Oke, tetap sehat ya, jaga kesehatan, kemana-mana tetap cuci tangan, pakai masker ya. Ingat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita sekalian adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Bye-bye.